Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Kertajaya, Fir'aun dari Jawa. Sri Maharaja Kertajaya adalah raja terakhir kerajaan Kediri atau kerajaan Panjalu yang memerintah antara tahun 1194 sampai 1222 Masehi. Kerajaan ini beribu kota di Daha atau Dahanapura yang terletak di tepi Sungai Berantas. Di masa pemerintahannya, kerajaan Kediri mencapai puncak kejayaannya dengan wilayah inti adalah bekas kekuasaan kerajaan Medang meliputi 2/3 bagian timur Pulau Jawa. Berita tentang kerajaan Kediri sebagian juga diperoleh dari berita Tiongkok. Buku ini merupakan kumpulan cerita dari para pedagang Tiongkok yang melakukan kegiatan perdagangan di Jawa. Kemudian disusun buku Ling Wei Taita tahun 1778 Masehi karangan Cuk Ik Fai. Kemudian juga disusun sebuah kronik Tiongkok bernama Chun Fan Chi karangan Chun Jung Ka tahun 1225 Masehi. Kedua buku ini menerangkan keadaan Jawa kuno pada abad ke-12 dan ke-13 Masehi, yaitu kerajaan Kediri memiliki 14 negara bawahan atau kadipaten yang tersebar luas dari Pulau Jawa hingga ke ujung timur Kepulauan Nusantara. Keberadaan Raja Kertajaya yang merupakan raja terakhir dan terbesar kerajaan Kediri adalah dengan ditemukannya cukup banyak peninggalan berupa prasasti. Terdapat 4 buah prasasti, yakni Prasasti Galunggung tahun 1194 Masehi, Prasasti Kamulan tahun 1194 Masehi, Prasasti Pala tahun 1197 Masehi, dan Prasasti Wates Kulon tahun 1205 Masehi dikeluarkan oleh Raja Kertajaya. Dari prasasti-prasasti tersebut dapat diketahui nama gelar Abhiseka Kertajaya adalah Sri Maharaja Sri Sarvaswara Triwikramawatara Anindita Srenggalanchana Dikdaya Utunggadewa. Nama Kertajaya juga terdapat dalam Kakawinagara Kertagama tahun 1365 Masehi, kitab sastra yang dikarang ratusan tahun setelah zaman kerajaan Kediri oleh Empu Prapanca, seorang tokoh agamawan di Istana Majapahit. Sedangkan dalam serat Pararaton, Kertawijaya disebutkan dengan nama Prabu Dandang Gendis. Konon dengan kesaktiannya, Prabu Dandang Gendis mampu duduk di atas tombak tajam yang berdiri tanpa terluka sedikit pun. Dengan segenap kekuasaan yang dimilikinya, Kertajaya tidak puas hanya dengan menjadi seorang raja. Dikisahkan pada pemerintahannya Prabu Dandang Gendis menyatakan bahwa dirinya adalah dewa dan ingin disembah oleh segenap rakyatnya, termasuk para Brahmana Hindu dan Pandita Buddha, layaknya Fir'aun dalam masa Nabi Musa yang mengaku sebagai Tuhan. Rakyat pun dipaksa menyembahnya, bagi yang tidak nurut akan dibunuh. Fir'aun adalah gelar untuk menyebutkan seluruh penguasa Mesir kuno. Karena Fir'aun dianggap sebagai perwujudan dewa yang disembah, bagi rakyat Mesir, penyembahan ini bertujuan supaya kedamaian kehidupan di dunia dan di alam baka yang merupakan harapan semua orang masyarakat dapat tercipta. Konsep Raja Dewa tersebut dipakai hampir di semua periode masa Mesir kuno. Berbeda dengan di Mesir, di Jawa tidak ada tradisi menyembah manusia yang hidup walaupun raja sekalipun. Hanya raja yang sudah mangkat saja yang didermakan di dalam candi dalam wujud dewa. Aksi sang Adi Prabu Kertajaya yang mengaku sebagai Tuhan itu kemudian ditentang oleh kaum pemuka agama. Para Brahmana pun menolak ketuhanan Kertajaya. Penolakan terhadap pengakuan Kertajaya ternyata berakibat buruk bagi para Brahmana. Mereka disiksa dengan kejam
Bagi yang mengakui ketuhanannya akan dibebaskan dari hukuman, sementara bagi yang tetap tidak mengakuinya akan disiksa sampai mati. Mendapati kelakuan rajanya yang sudah keluar batas kewajaran, para Brahmana kemudian memilih menyingkir dari Dahanapura sambil menyatakan kesesatan Prabu Kertajaya kepada seluruh rakyat kerajaan yang ditemuinya. Raja Kertajaya sesumbar bahwa dirinya hanya bisa dikalahkan oleh Batara Guru atau Dewa Siwa. Sementara itu, di Tumampel tersiar kabar bahwa Tunggul Amatung seorang Awuku Tumampel, adipati bawahan kerajaan Kediri yang setia terhadap Raja Kertajaya, dikudeta oleh anak angkatnya sendiri yang bernama Ken Arok. Kemudian ia mengambil alih jabatan Adipati Tumampel setelah sukses menghabisi ayah angkatnya itu. Ken Arok yang juga seorang putra kandung Brahmana Logawe, seorang agamawan Hindu Siwa ini, mengaku sebagai titisan Dewa Siwa. Mendapati hal itu, para Brahmana yang sebelumnya melarikan diri dari kerajaan Kediri berbondong-bondong meminta perlindungan kepada Ken Arok. Dengan kecerdikannya, Ken Arok memanfaatkan situasi. Melalui pengaruh ayahnya, Brahmana Logawe, ia mendapatkan simpati dari para Brahmana. Ia berjanji akan melakukan pemberontakan terhadap Raja Kediri Kertajaya yang mengaku sebagai dewa atau Tuhan. Ken Arok berjanji akan menaklukkan Raja Kertajaya. Kemudian para Brahmana menganugerahi gelar pada Ken Arok dengan gelar Batara Guru. Mulai setelah itu, Ken Arok ditetapkan oleh para Brahmana sebagai titisan dewa. Gelar Batara Guru tersebut diyakini supaya pemberian kepercayaan kepada Ken Arok, karena pada waktu itu Raja Kertajaya sesumbar bahwa dirinya hanya bisa dikalahkan oleh Dewa Siwa. Sebagaimana diketahui bahwa Batara Guru merupakan nama lain dari Dewa Siwa. Setelah para Brahmana memberikan dukungan penuh terhadap Ken Arok, diangkatlah kemudian Ken Arok menjadi Raja Tumampel yang merdeka dari kerajaan Kediri. Sementara para Brahmana selanjutnya mempengaruhi rakyat dan para penguasa bawahan Kediri agar memberontak bersama-sama Ken Arok. Rakyat kemudian berbondong-bondong membantu Ken Arok untuk mengalahkan kerajaan Kediri. Melihat Tumampel membangkang, maka Raja Kertajaya mengirimkan pasukannya untuk menyerang daerah tersebut. Tumampel digempur habis-habisan oleh pasukan kerajaan Kediri. Namun karena Tumampel didukung para Brahmana dan rakyat, maka serangan demi serangan Kediri dapat ditumpaskan.